Ya, kok terlalu jauh. Hai semua, kembali lagi di video kali ini. Dan kali ini tuh kita bakalan menjawab Q&A di sini ya, teman-teman. Boleh lihat di sini. Q&A yang kemarin kalau tanyain ke teman-teman di Facebook, Instagram maupun di story Instagramnya Cloud ya. Dan kali ini kalau bikin videonya bareng Econ. Video pertamanya Cloud Q&A bareng Econ. Jadi dalam rangka 3 tahun Oriflame. Nah, sekarang kita mulai di pertanyaan pertama. Sebenarnya ini bukan pertanyaan sih, teman-teman. Cuma dibilang kalau feeds dari Cloud itu bagus di Instagram. Karena apa? Kenapa bisa punya feeds yang bagus? Jalan-jalan mungkin. Jalan-jalan gratis, kemudian ketemu sama tim. Dan juga kalau di Oriflame itu, kita itu bukan cuma diajarin tentang jualan, bukan hanya diajarin tentang merekrut, tapi juga diajarin tentang edit foto, bikin video. Betul Bapak? Betul. Nah, pertanyaan yang kedua, coba dibaca pertanyaan yang kedua apa? Bagaimana cara bangun bonding dengan downline sampai akhirnya punya kaki yang strong? Ini pertanyaannya dari story IG. Yes, jadi bagaimana cara untuk bangun bonding? Bangun bonding itu sebenarnya kan cerita dengan tim. Jadi tahu satu persatu ini downline-nya ini dia tinggal di mana, dia dulu kerja di mana, dia itu punya anak berapa, kesibukannya sekarang itu apa. Jadi lebih ke bukan hanya mengajak downline itu untuk kerja aja, tapi dibuat downline itu senyaman mungkin dengan kita gitu. Jadi bukan cuma sekedar hubungannya itu bukan sekedar upline downline, tapi jadi teman kayak gitu, teman-teman. Yes, jadi kayak keluarga baru. Karena kan di Oriflame itu kan kita bukan hanya jadi partner bisnis sekarang aja, tapi seterusnya. Amin. Yeah. Pertanyaan ketiga. Ada yang belum. Pertanyaan yang ketiga, ada yang nanya, Kak, cat rambutnya warna apa? Cat rambut guys, cat rambut ini kalau Clau jujur rambut aslinya Clau itu hitam. Iyalah, semua hitam. Bukan, maksudnya hitam pekat. Hitam yang, karena kan tipe rambutnya Clau itu tuh yang tebal-tebal ya teman-teman, bukan baby hair. Jadi kalau misalkan di cat kayak pakai cat rambut yang biasa, bukan yang biasa sih, maksudnya hanya ada tipe-tipe cat rambut yang bisa masuk gitu loh ya di warna rambutnya ya, pokoknya nggak semua tipe merek cat itu masuk. Iya, bisa masuk. Dan ini sorry ya teman-teman kalau misalkan kedengaran ada suara motor, suara apa di belakang ya teman-teman. Jadi ini warna cat rambutnya kalau ini warna brown. Nanti kalau kasih di sini contoh dusnya ya di sini. Dan ini warnanya brown. Jadi sebenarnya itu hanya meneruskan aja dari cat yang sebelumnya, karena dulu kan udah panjang, jadi tinggal dicat lagi gitu akarnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau itu catnya pakai cat rambut matrix ya teman-teman, tapi karena sering dicat juga rambutnya itu, tapi untuk kondisi rambutnya kalau itu nggak yang rusak, karena sering juga selain dicat sering juga di cat top gitu ya teman-teman. Tapi benar-benar tuh nggak ada yang rusak-rusak atau pecah-pecah ujung-ujungnya ini rambutnya Clau, karena Clau menggunakan produknya Oriflame ya, terutama pakai vitamin rambut dari Eleo. Jadi kayak gini teman-teman ya. Jadi untuk apa punya warna rambut yang bagus tapi rambutnya nggak sehat ya. Jadi lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa? Pertanyaan keempat, bagaimana caranya Kak Clau buat tetap semangat Oriflame supaya tidak cepat down? Cara tetap semangat kalau nggak ada uang kalau nggak ada uang itu lebih bikin sedih ya teman-teman. Jadi harus tetap semangat, karena kalau nggak punya uang itu malahan yang bikin lebih down begitu teman-teman. Lanjut Pertanyaan kelima. Oke. Ini apa? Mau tanya Kak Clau, dari 100% berapa persen suka durian?
Berapa kira-kira? 60. 60? Lebih 80%. Jadi kalau ada yang punya durian, segera gosen kirim nomor teleponnya di kolom komentar. Lanjut. Ketika down, apa yang Kak Klau lakukan? Ketika down. Apalah. Ketika down, sebenarnya kalau down itu up and down di Oriflame itu di bisnis apapun itu sebenarnya biasa ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita di sini punya tujuan yang jelas, kita punya why-nya. Kalau jujur why-nya ya karena ya butuh Oriflame ini, kita butuh gitu ya teman-teman. Jadi di saat kita merasa gitu kita butuh di bisnis ini, kalau misalkan nggak ngerjain Oriflame ya siapa coba yang ngebayarin tagihan-tagihan gitu ya teman-teman. Dan masih banyak lagi. Jadi kalau misalkan untuk down dan lain-lain itu ya pernah teman-teman, tapi tidak lama karena mengingat lagi why-nya Klau sebelumnya. Kenapa sih harus semangat di Oriflame? Jadi itu kenapa kalau teman-teman yang mau serius di Oriflame, teman-teman juga harus punya alasan kenapa mau semangat di sini. Karena kalau teman-teman tidak punya alasan ya, kalau teman-teman tidak punya alasan, maka teman-teman itu akan gampang down. Apalagi sebentar. apalagi maaf ya guys, ada suara. Kita lanjut aja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan lagi down itu ya benar-benar ingat-ingat lagi gitu why-nya kalau di sini apa ya. Makanya itu kenapa teman-teman juga kalau mau semangat ya harus punya why. Ya kalau nggak punya why, kalau misalkan ada yang bilang Kak aku udah punya why, tapi kok kenapa kalau setiap ada masalah aku tuh suka down, masih tetap suka down, ya berarti itu why-nya teman-teman belum kuat. Cari lagi why yang lain ya. Next Kak mau tanya, kan bisnis bareng suami, pernah nggak berantem? Gimana menurut lo? Menurut gue kalau misalkan berantem itu kan yang namanya menikah ya, pasangan suami istri pasti adalah ya namanya berantem. Cuman kalau mau dibandingkan persentase antara berantem sama baikan ya sebenarnya lebih banyak di damai. Kita mau damai teman-teman. Karena kalau misalkan ini kan dikerjakan bersama-sama ya. Malahan kalau misalkan Oriflame itu ya karena dikerjakan bersama-sama, artinya kan komunikasinya juga jadi lebih baik teman-teman. Jadi banyak bahan pembicaraan, bicara tentang tim, tentang bisnis, kemudian rencana ke depan, liburannya juga gitu ya teman-teman. Yang dulunya itu mungkin nggak ada waktu untuk, bukan waktu sih tepatnya, nggak ada waktu, nggak ada uang, nggak ada uangnya. Jadi mungkin kalau untuk liburan itu kayak waduh ini kita kapan liburan, cuman kayak sekedar mau liburan aja tapi nggak tahu mau liburannya kapan kayak merencanakan gitu. Pernah ya, merealisasikan jadi kalau ditanya itu ya sebenarnya kalau untuk di saat Oriflame banyakan berantem atau enggak ya, banyakannya enggak berantem ya teman-teman. Malahan sih sebenarnya lebih seringnya akur-akur gitu. Lanjut. Next, apa kendala terberat yang pernah kakak alami selama menjalankan bisnis Oriflame dan nanganinnya gimana? Sebentar, ada suara motor ya. Oke, dibaca sekali lagi. Apa kendala terberat yang pernah kakak alami selama menjalankan bisnis Oriflame dan nanganinnya gimana? Kendala di Oriflame sebenarnya kendalanya nggak banyak ya teman-teman. Yang namanya kita itu berbisnis Oriflame, kendalanya cuma satu, ditolak. Ditolak aja teman-teman. Jadi kalau cuma ditolak sebenarnya nggak yang bikin down amat sih, cuman kadang yang bikin orang itu sedih atau trauma karena mereka itu member baru mungkin yang belum terbiasa ditolak kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau pribadi, kalau bisa di saat punya tim yang akhirnya bilang oke Kak aku mau jalan bisnis gitu kan, kalau tuh langsung bilang oh iya kalau kamu mau berbisnis berarti kamu harus siap untuk ditolak. Itu aja sih teman-teman. Kalau untuk apa tadi cara menangani di saat ditolak ya sebenarnya kita nggak bisa maksa orang untuk
jalan bareng-bareng dengan kita di sini. Nah, kalau misalkan ditolak sekarang kan belum tentu nggak nanti kan, gitu ya teman-teman. Jadi mungkin orang mau ngelihat kita di sini tuh seberapa kita setia di Oriflame gitu. Jadi kalau misalkan mau ngajakin orang, jangan kayak yang oh iya ini pasti join, ini pasti join, karena kita sendiri yang kepedean gitu. Karena nggak ada orang sih yang PHP, yang adanya kita aja yang kebanyakan ngarep ya teman-teman. Jadi jangan terlalu ngarep. Kalau jujur kalau di saat ditolak ya udah biasa-biasa aja, mungkin dia belum butuh gitu ya. Kalau nggak butuh sekarang belum tentu nggak butuh nanti, karena banyak banget kejadian sekarang mereka nolak, akhirnya ngelihat kalau itu konsisten di Oriflame, akhirnya mereka balik gitu. Tapi sebenarnya bukan karena juga Clau sekarang title-nya apa aja yang Clau dapat, tapi sebenarnya ada juga kok yang akhirnya mau jalan di saat Clau itu masih nol teman-teman. Dan sekarang ya karena mereka percaya dari awal kalau join Oriflame, akhirnya sekarang mereka juga punya kehidupan yang lebih baik lagi gitu. Akhirnya kita tuh suksesnya bareng-bareng. Ada kok teman-teman, jadi jangan dulu pesimis ya. Lanjut. Oke, next. Kak, mau nanya dong, mobilnya Pertamina, kalau bensinnya habis ngambil sendiri dari tangki atau ke pom bensin? Siapa nih yang bertanya? Mobil Pertamina kalau habis isinya Ngambil sendiri dari Ambil tangki sendiri. atau ke pom bensin? kayaknya dari pom bensin guys. Nggak mungkin kan dia di tangkinya di atas ada bensin, kemudian diisiin lagi di tangki yang di bawah itu. Nggak Iya, mungkin tapi sih kan? kadang-kadang pakai Regen karena punya bensin sendiri di. Oh, untuk mobil Pertamina. Ya mungkin kalau jawabannya kurang pas, boleh langsung tanya ke Pertamina. Lanjut. Next, pernah nggak menjalani Fase fase paling sulit saat menjalankan Oriflame? Bagaimana cara menangani hal tersebut? Kalau fase paling sulit itu sebenarnya di tahun 2018. Cuman itu sebenarnya bukan fase yang sulit-sulit amat sih sebenarnya teman-teman, karena kalau juga ya tahu bahwa masih banyak banget orang yang punya fase lebih susah dari itu. Jadi kalau juga pernah yang namanya punya split out kemudian turun gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk kalau itu bukan fase yang sangat-sangat ini sih, bukan fase yang sangat-sangat sulit juga sih, karena sesulit-sulit apapun sebenarnya kita pun juga bisa bangkit. Nah di situ tuh yang jadi apa ya, itu tuh kalau menurut Clau ya, di saat Clau dapat sesuatu yang bikin memang drop down, itu berarti sebenarnya kita tuh lagi dalam belajar gitu, kita lagi ujian gitu. Di saat kita sudah bisa melewati, berarti siap-siap untuk naik kelas kayak gitu. Kalau pernah mengalami fase itu tahun 2018, punya split out dari Oktober 2017, akhirnya turun terus nggak stop teman-teman, karena masih percaya banget kalau tim tuh masih butuh banget sama Clau. Terus akhirnya jalan terus. Di bulan Mei itu berhasil nyetak split out lagi sama Juni, kemudian turun lagi teman-teman, tapi nggak stop lagi, jalan lagi, dan akhirnya di bulan November sama Desember tuh cetak split out yang baru. Bahkan di Desember itu closing 3 split out yang baru. Jadi intinya di sini kalau teman-teman merasa kayak wah kok aku tuh susah, wah kok tuh aku kayak gini, sebenarnya prosesnya masing-masing orang tuh beda-beda ya teman-teman. Dan Clau percaya bahwa semua yang kita lewati itu, semua tantangan yang kita dapati itu sebenarnya nggak melewati dari kemampuan kita kok ya. Jadi semuanya pasti bisa. Kalau bisa berarti teman-teman juga bisa. Yes. Lanjut. Hal terakhir, pertanyaan terakhir. Silakan dibaca sendiri. Pertanyaan terakhir, hal romantis apa yang pernah suami lakukan? Sebenarnya Doski bukan orang yang romantis ya guys. Dia bukan orang romantis, tapi kayak saling support itu juga kalau menurut Clau itu sebenarnya romantis ya teman-teman. Clau kerja, dia itu bantu ngurusin yang lain gitu kan, itu juga sebenarnya romantis buat Clau. Bukan yang kayak harus tiap hari kasih bunga atau apa, sebenarnya itu enggak teman-teman. Terus kayak misalkan
kalau kayak Klau itu kerja gitu kan, kerja lupa minum, itu udah paling 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 sibuk gitu, bawa air putih, ini minum 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 kayak gitu teman-teman. Kalau hal-hal yang lain sih ya kayak itu ya, kayak mau kemana-mana, ketemu sama tim, acara-acara di kantor cabang, itu selalu jadi suami siaga, siap antar jaga teman-teman. Bahkan sampai yang kayak mau belajar bawa mobil itu nggak diizinin gitu. Kenapa tidak mengizinkan saya bawa mobil? Karena dia takut kalau saya tahu bawa mobil nanti dia ditinggal kemana-mana. Enggak dong. Jadi gitu teman-teman. Apakah itu pertanyaan terakhir? Terakhir. Oke, jadi sampai di situ videonya. Mungkin di sini ada teman-teman yang masih penasaran sama masih punya juga pertanyaan-pertanyaan yang lain, boleh komen-komen di bawah, nanti kita bikin sesi yang kedua. Oke, sampai di situ video kita kali ini. Semoga jawaban-jawaban kita bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian, dan kita ketemu di video selanjutnya.